Perkembangan di Indonesia mengalami evolusi kemajuan sistem angkutan umum berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak. Pergantian sistem angkutan satu dengan angkutan lainnya bergantung pada perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat. Pada umumnya, perkembangan transportasi di Indonesia berjalan sedikit lebih lambat karena Indonesia termasuk negara yang masih berkembang. Dapat kita katakan bahwa transportasi berarti sebuah proses, yaitu proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan, di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses pemindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Kota Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintah, perekonomian, pendidikan, dan pariwisata. Dimulai sebagai kota besar, kemudian berkembang menjadi kota metropolitan, dan saat ini mengarah menjadi kota megapolitan. Urbanisasi di kota Jakarta ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga dampaknya terjadi luapan kegiatan di pusat kota Jakarta. Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Pembangunan di bidang transportasi mempunyai peran penting karena berperan sebagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik suatu daerah yang diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi massal yang andal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan yang mendukung mobilitas manusia yang diharapkan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat Jakarta. Angkutan umum adalah sarana transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Para penumpang harus membayar untuk menggunakan sarana ini. Keberadaan transportasi umum dari masa ke masa semakin bervariasi. Jika dahulu masyarakat hanya mengenal bus kota atau beca, sekarang jenis transportasi umum semakin bertambah, seperti kereta api. Awalnya, kereta api di Indonesia muncul karena adanya rasa kesulitan sarana transportasi di Pulau Jawa ditinjau dari sudut pertahanan dan keamanan serta sudut ekonomi sejak awal abad ke-19. Pada masa itu, kriminalitas dan keamanan dalam melakukan perjalanan jauh masih terancam dengan banyaknya perampokan oleh bandit-bandit. Dari sinilah muncul ide untuk membuat kereta sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Kereta api adalah salah satu transportasi darat yang sangat penting di Indonesia. Karena dengan kereta api, masyarakat dapat bepergian keluar kota dan provinsi dengan sangat mudah dan relatif lebih cepat daripada menggunakan bis atau kendaraan pribadi. Kereta api merupakan salah satu jenis transportasi darat yang menjadi andalan masyarakat. Dan pelayanan jasa angkutan kereta api sepenuhnya dijalankan oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan coba melihat perbedaan dari KRL komuter lain Jakarta dengan kereta api lokal Merak. Murah dan bebas macet menjadi alasan para komuter di daerah penyangga Jakarta untuk memilih kereta rel listrik sebagai moda transportasi untuk berangkat dan pulang beraktivitas. Berdasarkan data dari PT Kereta Komuter Lain Indonesia, pada Oktober 2022,
Jumlah penumpang kereta Jabodetabek lebih dari 700.000 orang setiap harinya. Sebagai salah satu warga ibu kota Jakarta, saya pun menjadikan KRL sebagai moda transportasi untuk melakukan aktivitas. Salah satunya untuk pergi ke kampus yang ada di Depok. Rutin menaiki KRL sejak kuliah membuat saya memiliki banyak cerita seputar kereta komuter dan penumpangnya. Kebetulan kalau saya ini kan tinggalnya di Jakarta dan kuliahnya itu kan di Depok ya. Jadi dia berlawanan arah kan. Maksudnya kayak kebanyakan orang-orang yang dari Bogor, Depok yang ke Jakarta, kalau saya malah ngelawan arus gitu. Tapi tetap aja di jam-jam tertentu juga itu penuh ya, rame gitu. Apalagi kalau misalkan saya pulang kuliahnya itu masih siang dan orang-orang masih banyak yang ke Jakarta, itu bener-bener padet banget, sumpek gitu loh. Ya gitu sih ya, tapi seru aja sih buat saya, terus ngeliatin pemandangan gitu, orang-orang yang lagi sibuk ngejar deadline, ngejar tugasnya, bener-bener yang kayak ngejar kereta, ngeliatin pemandangan hiruk-pikuk orang-orang yang lagi berjuang buat mencari nafkah gitu ya, bener-bener kayak mengesankan banget sih menurut saya. Dan itu pengalaman yang menurut saya cukup indah lah gitu buat dikenang, dan banyaklah pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Padatnya angkutan umum seperti KRL membuka peluang terjadinya tingkat kriminal. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual di gerbong kereta sering terjadi. Dari catatan Kompas, selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2022, PT Kereta Komuter Indonesia menerima 22 laporan kasus pelecehan. Korban pelecehan pun tak hanya menimpa perempuan, tetapi juga korban laki-laki. Pelecehan. Kalau kena pelecehan, alhamdulillah sampai sekarang sih saya belum pernah ya. Tapi saya sempat beberapa kali pengen kecopetan di stasiun transit gitu sih, di stasiun Manggarai. Itu bener-bener pengamanannya menurut saya kurang ya, karena itu orang bejubel-jubel ya. Kalau misalkan transit kayak ke bawah turun tangga itu bener-bener yang kayak bejubel, dan kita tuh nggak tahu gitu loh di samping kita siapa, nih gimana, bener-bener padet banget gitu loh. Jadi kita harus, kalau kita udah di stasiun Manggarai itu bener-bener tas harus udah di atas, harus udah di depan kita, kayak gitu sih, bener-bener kita peluk gitu tasnya, gitu sih. Terus beberapa kali teman saya punya pengalaman buruk nih di stasiun Tanah Abang ya, sering banget tuh kecopetan HP, nggak tahu kenapa sih kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya saya belum pernah sih. Jadi ya hati-hati aja sih sebenarnya, lebih aware. Kalau tawuran-tawuran gitu sih, sepengalaman saya udah nggak ada ya, bener-bener udah bersih sih dari kayak gitu-gitu. Sebenarnya KAI cukup bagus ya perkembangannya dari tahun ke tahun gitu, bener-bener bisa bebas dari asap rokok, ya udah lumayan tertib lah gitu. Pemerhati masalah transportasi, Budianto, menganggap keluhan hingga kasus pelecehan yang kerap terjadi di kereta bersumber dari semakin membludaknya jumlah penumpang harian. Semakin padatnya penumpang membuat masalah-masalah bermunculan, mulai dari semakin berdesakan hingga ancaman kejahatan serta pelecehan yang semakin besar. Para penumpang yang menjadi korban tindak kriminal di dalam KRL maupun lingkungan stasiun dapat menghubungi botline 021121 yang aktif selama 24 jam. Pada 2022, jumlah perjalanan kereta rel listrik di Jabodetabek telah mencapai lebih dari 1.000 perjalanan per hari. Tak hanya melayani Jakarta Bogor, KRL Jabodetabek saat ini memiliki jalur ke daerah-daerah penyangga ibu kota Jakarta lainnya, seperti Bekasi, Cikarang, Rangkas Bitung, dan Tangerang. Namun, jika ingin ke daerah yang tidak dilewati jalur KRL, masyarakat dapat menyambung perjalanan menggunakan kereta api lokal. Seperti yang saya lakukan untuk dapat sampai ke wilayah Kota Serang
saya harus menaiki kereta KRL dari stasiun Karet hingga ke stasiun KRL terakhir di wilayah Lebak, yakni stasiun Rangkas Bitung. Dari stasiun Rangkas Bitung, perjalanan saya berlanjut dengan kereta api lokal Merak dan turun di stasiun Serang. KA Lokal Merak merupakan layanan kereta api yang dioperasikan oleh KAI Komuter untuk melayani rute Rangkas Bitung, Merak, dan sebaliknya. Terdapat 7 jadwal keberangkatan KA Lokal Merak dengan waktu tempuh 1 jam 58 menit. Dan tiket dibanderol sebesar Rp3.000. Kalau buat perbedaan biaya ya, mungkin kalau perbedaan biaya itu kurang ya, maksudnya kurang signifikan lah perbedaannya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dari saya naik dari komuter lain stasiun Tanah Abang ke Rangkas itu tarifnya itu 8.000 ya. Kalau misalkan kita lanjut nih ke KA lokal ke arah Serang atau Merak itu tarifnya itu Rp3.000. Jadi lumayan affordable dan murah sih menurut saya. Rutin bolak-balik Jakarta Serang membuat saya banyak merasakan suka duka sebagai pengguna KA Lokal Merak. Oh iya, dan saya sempat nih pernah waktu itu ada sekumpulan ibu-ibu nih ceritanya di stasiun Catang kalau nggak salah. Dia naik tapi dia nggak punya tiket kereta. Nah itu saya juga bingung, sama satpam juga pada nanya kan. Bingung tuh, ibu bisa masuk gimana kan ibu nggak ada tiket. Terus kata ibu-ibunya, ya saya mau masuk aja mas gitu. Terus kata terus akhirnya mereka ngemper aja tuh di depan toilet situ ya kan, saya emang ngeliatin aja gitu kan. Nah itu tuh mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ya sama pihak stasiun kereta di masing-masing tempat gitu ya. Yang nggak punya tiket sama yang punya tiket tuh tolong diperhatikan gitu. Kasihan itu ibu-ibu serombongan gitu, terus diusir sama satpamnya kan, tapi secara baik-baik sampai masinisnya kondekturnya apa ya kalau nggak salah sampai nyamperin gitu, ibu gimana, bener-bener sih. Tapi emang pelayanan KAI itu best banget, konduktornya tuh yang bener-bener kayak nyamperin dan nanya gitu, kayak ibu nggak punya tiket ya ibu nggak bisa, nanti ibu kita turunin ya di stasiun yang selanjutnya kayak gitu, nanti ibu bisa mesen tiket melalui online, diajarin tuh cara-caranya. Menurut saya sih pelayanan KAI bener-bener sangat bagus. Jika kursi tiket keberangkatan sudah habis, memang pihak KA Lokal Merak akan menjual tiket tanpa tempat duduk. Dan hal tersebut menjadi buruan masyarakat. Beberapa orang terpaksa membeli tiket tanpa tempat duduk untuk mengejar waktu. Menurut mereka, daripada menunggu kereta yang hanya ada di beberapa jam sekali, lebih baik ikut kereta yang ada, walaupun harus berdiri. Dan kondisi inilah yang membuat keadaan KA Lokal Merak menjadi tidak kondusif. Memang, kereta api menjadi salah satu angkutan warga wilayah Merak untuk bepergian menuju Rangkas Bitung dan Tanah Abang. Sehingga banyak dari mereka yang bergantung dengan KA Lokal Merak ini. Hari ini, lewat perjalanan ini, saya dapat melihat bahwa kebutuhan masyarakat akan moda transportasi kereta sangatlah tinggi. Baik di ibu kota hingga kota kecil pun menjadikan kereta sebagai tumpuhan untuk mereka beraktivitas. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satunya dengan berusaha menambah jumlah kereta demi melancarkan mobilitas di wilayah Indonesia.